Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Abdul Hasan Adrian dengan NIM 230102014. Di sini saya sebagai moderator ingin mempresentasikan UTS Praktikum merancang pemodelan basis data berbasis kasus industri rumah tangga Permindo. Nah, di sini ada konsep ERD yang telah kami buat dari konseptual Warmindo. Gambar ERD di samping membuat sebuah konsep Warmindo dengan sebuah sistem informasi untuk mengelola Warmindo. Diagram ERD ini menggambarkan entitas-entitas utama dalam sebuah restoran seperti transaksi, menu, pelanggan, karyawan, bahan baku, dan supplier, serta hubungan di antara mereka. Nah, entitas dan relasinya. Yang tadi telah digambarkan ini adalah detailnya diagram RGD ini terdiri dari beberapa entitas utama dan relasi di antaranya yaitu transaksi mewakili setiap transaksi penjualan yang terjadi berhubung dengan tabel detail transaksi, pelanggan, dan karyawan. Selanjutnya detail transaksi mencatat detail item yang dibeli dalam setiap transaksi berhubungan dengan tabel transaksi dan menu. Selanjutnya menu. Menyiapkan informasi tentang menu yang dijual berhubungan dengan detail tabel detail transaksi dan bahan menu. Pelanggan. Menyiapkan data pelanggan berhubungan dengan tabel transaksi. Selanjutnya karyawan. Menyiapkan data karyawan berhubungan dengan tabel transaksi dan shift kerja. Selanjutnya shift kerja. Mencatat jadwal kerja karyawan berhubungan dengan tabel karyawan. Selanjutnya bahan baku, menyiapkan informasi tentang bahan baku yang digunakan berhubungan dengan tabel bahan, menu, dan pembelian bahan. Selanjutnya bahan menu, mengidentifikasikan komposisi bahan baku untuk setiap menu, berhubungan dengan tabel menu dan bahan baku. Selanjutnya pembelian bahan, mencatat transaksi pembelian bahan baku dari supplier, berhubungan dengan tabel bahan baku dan supplier. Yang terakhir, supplier. Menyiapkan data supplier berhubungan dengan tabel pembelian bahan. Atribut-atribut yang terdapat pada setiap entitas. Entitas transaksi yang berisi transaksi ID, identitas unik untuk setiap transaksi. Selanjutnya pelanggan ID mengacu pada ID pelanggan yang melakukan transaksi. Selanjutnya karyawan ID mengacu pada ID karyawan yang melayani transaksi. Yang selanjutnya waktu transaksi, waktu terjadinya transaksi. Selanjutnya total harga transaksi. Yang selanjutnya metode pembayaran, yaitu metode pembayaran yang digunakan. Selanjutnya ada status transaksi misalnya selesai atau dibatalkan. Selanjutnya ada entitas detail transaksi, detail ID, identitas unik untuk setiap detail transaksi. Selanjutnya ada transaksi ID mengacu pada transaksi induk. Selanjutnya ada menu ID mengacu pada menu yang dipesan. Selanjutnya ada jumlah jumlah menu yang dipesan. Selanjutnya ada harga satuan per item menu. Yang selanjutnya ada subtotal harga untuk setiap item. Yang terakhir ada catatan tambahan terkait pesanan. Selanjutnya ada entitas menu ID, identitas unik untuk setiap menu. Yang selanjutnya nama menu yang berisi nama menu. Yang selanjutnya harga yang berisi harga menu. Yang selanjutnya ada kategori, yang isi kategori menu, isi yang tersedia, status kesetiaan menu. Yang selanjutnya deskripsi singkat tentang menu. Yang selanjutnya ada entitas pelanggan ID, identitas unik setiap pelanggan. Yang selanjutnya nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, selanjutnya email, alamat email pelanggan, tanggal bergabung, tanggal pelanggan pertama kali melakukan transaksi. Yang selanjutnya adalah poin loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya entitas karyawan, karyawan ID,
identitas unik untuk setiap karyawan. Selanjutnya nama karyawan. Selanjutnya posisi karyawan. Maksudnya alamat karyawan. Maksudnya nomor telepon karyawan. Tanggal bergabung karyawan mulai bekerja. Yang terakhir adalah gaji karyawan. Dan selanjutnya dijelaskan oleh Anjar Yamiza. Perkenalkan, nama saya Anjar Yamijar dengan NIM 230102023 akan menjelaskan tentang entitas shift kerja. Shift ID identitas unik untuk setiap shift kerja. Selanjutnya ada karyawan ID mengacu pada karyawan yang bertugas pada shift tersebut. Selanjutnya tanggal shift kerja. Selanjutnya ada jam mulai shift. Selanjutnya ada jam selesai shift. Selanjutnya ada status shift, misalnya hadir dan atau tidak hadir. Selanjutnya ada entitas bahan baku, bahan ada bahan ID, identitas unik untuk setiap bahan baku, nama bahan baku, selanjutnya jumlah stok bahan baku, selanjutnya ada satuan atau satuan bahan baku, misalnya kilogram per atau liter, selanjutnya ada harga satuan bahan baku, selanjutnya ada stok minimum, jumlah stok minimum yang harus dipertahankan. Saja ada entitas bahan menu. Entitas bahan menu diantaranya ada bahan menu ID, identitas unik untuk setiap hubungan antara bahan baku dan menu. Selanjutnya ada menu ID mengacu pada menu yang menggunakan bahan baku tersebut. Selanjutnya ada bahan ID mengacu pada bahan baku yang digunakan. Selanjutnya ada satuan bahan baku yang digunakan dalam dalam menu. Selanjutnya ada jumlah bahan baku yang digunakan dalam satu porsi menu. Selanjutnya ada entitas pembelian bahan. Bahan menu ID, identitas unik untuk setiap hubungan antara bahan baku dan menu. Selanjutnya ada menu ID mengacu pada menu yang menggunakan bahan baku tersebut. Bahan ID mengacu pada bahan baku yang digunakan, satuan-satuan bahan baku yang digunakan dalam menu. Selanjutnya ada jumlah jumlah bahan baku yang digunakan dalam satu porsi. Entitas supplier. Entitas supplier diantaranya ada supplier ID, identitas unik untuk setiap supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier, alamat email supplier, kategori produk yang disediakan oleh supplier. Atribut-atribut ini memberikan informasi yang lengkap tentang berbagai aspek dalam operasi restoran, mulai dari pelanggan, pelanggan, menu transaksi hingga pengelolaan bahan baku supplier. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Syarul Mubarok dengan NIM 23010202119. Di sini saya akan menjelaskan detail transaksi dengan relasi one to many. Fungsinya, tabel ini untuk mencatat detail item yang dibeli dalam setiap transaksi dan mempunyai atribut detail ID sebagai primary key, transaksi ID dan menu ID sebagai foreign key, jumlah, harga satuan, dan catatan sebagai atributnya. Hubungan hubungan antara relasinya adalah transaksi dan menu. Untuk contoh dari tabelnya ada di bawah. Yang kedua adalah karyawan dengan relasi eh, one to many kepada shift kerja. Diagram ini menggambarkan hubungan antar dua entitas utama dalam sebuah sistem, yaitu karyawan dan shift kerja. Kenapa karyawan mempunyai relasi one to many kepada shift kerja? Karena satu karyawan bisa melakukan atau mendapatkan banyak shift kerja. Selanjutnya, yang kedua adalah eh, relasi antar pembelian bahan dan supplier. Entitas pembelian bahan dan supplier terdapat hubungan satu ke banyak atau satu ke many, one to many. Artinya, satu supplier dapat memiliki banyak transaksi pembelian, tetapi satu transaksi pembelian hanya terkait dengan satu supplier. Hubungan ini ditujukan oleh garis yang menghubungkan kedua entitas dengan kaki gagak yang sisi entitas yang banyak. Selanjutnya,
Dan transaksi karyawan mempunyai relasi one to many, menunjukkan bahwa sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi dan mengelola data karyawan yang terkait dengan transaksi tersebut. Setiap transaksi akan memiliki detail seperti waktu, total harga, metode pembayaran, dan karyawan yang melayani transaksi tersebut. Informasi mengenai karyawan seperti nama, alamat, dan gaji juga disimpan dalam sistem. Kenapa transaksi dan karyawan mempunyai relasi one to many? Karena satu karyawan bisa menangani banyak transaksi. Dan untuk contoh tabelnya ada di bawah. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Novaldi. Baik, saya Novaldi Algifari dengan NIM 230102102 akan menjelaskan fungsi sistem database. Secara keseluruhan, sistem database ini berfungsi untuk pertama mengelola data penjualan, mencatat semua transaksi penjualan dari pelanggan, menu yang dipesan, hingga karyawan yang melayani. Yang kedua, mengelola data produk, mengelola informasi tentang menu yang dijual, termasuk komposisi bahan bakunya. Yang ketiga, mengelola data karyawan. Mengelola data karyawan, termasuk jadwal kerja dan gaji. Yang keempat, mengelola data bahan baku, mengelola informasi tentang bahan baku yang digunakan, termasuk pembelian dan penggunaan bahan baku. Yang terakhir ada memberikan laporan. Sistem ini dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai laporan seperti laporan penjualan, laporan penggunaan bahan baku, dan laporan gaji karyawan. Contoh penggunaan dalam aplikasi nyata sistem database seperti ini dapat digunakan oleh berbagai jenis restoran, mulai dari restoran kecil hingga restoran besar dengan banyak cabang. Sistem ini dapat membantu pemilik restoran dalam pertama mengambil keputusan bisnis, misalnya melihat menu mana yang paling populer sehingga dapat menentukan menu baru atau promosi. Yang kedua, mengelola inventory, memantau stok bahan baku untuk memastikan selalu ada bahan baku yang cukup untuk memasak. Yang ketiga, mempermudah pembayaran gaji, menghitung gaji karyawan berdasarkan jam kerja dan posisi. Nah, berikut adalah konseptualogis dan fisiknya. Nah, kesimpulan dari materi presentasi yang disampaikan adalah ERD yang kami presentasikan menggambarkan sebuah sistem pengelolaan restoran atau kafe. ERD ini memodelkan berbagai entitas yang terlibat dalam operasional restoran, mulai dari transaksi, penjualan data pelanggan, menu makanan, hingga pengelolaan bahan baku dan karyawan. ERD ini memberikan gambaran yang jelas tentang struktur data yang dibutuhkan untuk mengelola sebuah restoran. Dengan desain yang baik, ERD ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun sistem informasi restoran yang efisien dan efektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.